Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa yang telah memberikan kenikmatan berupa kesehatan sehingga pagi hari ini kita dapat mengikuti kegiatan rapat pleno MGMP Penjas Orkes SMP MTS Kabupaten Pati dalam keadaan sehat tanpa ada suatu halangan apapun. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW. Semoga kelak kita diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatnya. Sebelum acara rapat pleno pada pagi hari ini kita mulai, akan saya bacakan susunan acara pada pagi hari ini. Pertama, pembukaan. Kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Tiga, pembacaan doa. Empat, sambutan-sambutan. Lima, penyampaian materi oleh Ketua MGMP Penjas Orkes. 6, laporan keuangan. Dan yang terakhir, penutup. Marilah acara rapat pleno pada pagi hari ini kita awali dengan bacaan basmalah. Semoga acara ini dapat berjalan dengan lancar dari awal sampai akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Menginjak acara yang kedua, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dimohon kepada Bapak Ibu Guru semua untuk berdiri dan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Menginjak acara selanjutnya, yaitu pembacaan doa oleh Bapak Wahid Zaman SPD. Waktu dipersilakan. Wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Rabbana, yang pengatur semesta alam ini, dengan mengucap puji syukur kehadirat-Mu atas segala rahmat dan karunia-Mu yang telah Engkau limpahkan kepada kami, sehingga kami bisa melaksanakan rapat pleno MGMP PJOK Sekabupaten Pati. Untuk itu ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikanlah kegiatan ini sebagai acara yang Engkau ridhoi, yang membawa barokah, rahmat, taufik, dan hidayah-Mu buat kami semua. Ya Allah, ya Tuhan kami, izinkanlah kami mohon, jadikanlah kegiatan ini sebagai penyegar, pembangkit, dan penggugah semangat kami dalam meningkatkan kualitas ilmu, sehingga kami bisa bekerja secara profesional, proporsional, dengan baik dan tekun sebagai bukti syukur dan penghambaan kami kepadamu. Ya Allah yang maha mengetahui, ilmu-ilmu begitu luas dan tak terbatas. Oleh karena itu, anugerahkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat sebagai bekal kami dalam menjalani kehidupan di dunia dan akhirat, serta berilah kami kekuatan untuk mampu mengamalkan ilmu yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Ya Allah yang maha pengasih, satukanlah hati kami, padukanlah langkah kami, luaskanlah pengetahuan dan segarkan pemahaman kami, agar kami dapat memetik hikmah yang terkandung di dalamnya. Jadikanlah kegiatan ini sebagai amal ibadah dan dapat terlaksana dengan baik dan sukses. Allahumma ya Allah, janganlah Engkau beri kami beban yang kami tidak mampu memikulnya. Bimbinglah kami agar kami dapat melaksanakan amanah ini. Berikan kepada kami kemampuan jiwa untuk mengemban tugas-tugas mulia dan kekuatan iman untuk menghindari cobaan-Mu. Ya Allah, ya Ghafur, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa para pemimpin dan pendahulu kami. Jadikanlah semua kegiatan dan aktivitas kami menjadi amal solih dan ibadah kepada Engkau. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma adina haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna tinaba. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang keempat yaitu sambutan-sambutan. Yang pertama, sambutan oleh Ketua MGMP Penjas Orkes Kabupaten Pati, Bapak Mudianto SPD MSI. Waktu kami persilakan. Assalamualaikum. Bapak Ibu anggota MGMP, yang pertama pada yang terhormat Bapak Urip Budiarjo selaku pengawas dari Dinas Pendidikan Kabupaten Pati yang membawai PJOK, yang saya hormati seluruh rekan-rekan anggota MGMP PJOK SMP MTS Kabupaten Pati, yang saya hormati SMP Negeri 3 Pati selaku tuan rumah yang memfasilitasi pelaksanaan
pleno MKMP semester Gasal tahun 2021 2022. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan pagi hari ini kita bisa bertatap muka walaupun secara virtual. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan yang sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita selalu mendapat syafaatnya nanti pada hari akhir. Bapak Ibu yang saya hormati, rapat pleno MKMP PJOK SMP MTS Kabupaten Pati yang biasanya dilakukan sudah 2 tahun ini berlangsung secara virtual, di mana pada tiap-tiap semester MKMP PJOK SMP MTS Kabupaten Pati selalu berusaha untuk mengadakan pertemuan dan silaturahmi dalam rangka mengawali semester Gasal tahun pelajaran yang selalu berlangsung setiap tahunnya. Untuk tahun pelajaran ini karena rencananya tatap muka ternyata belum jadi dilaksanakan, maka kembali kita melaksanakan pertemuan atau pleno MKMP pada tahun pelajaran 2021-2022 secara virtual. Mudah-mudahan ini tidak mengurangi semangat kita dalam memajukan anak-anak bangsa dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional. Ya. Kemudian yang berikutnya Bapak Ibu, untuk pertemuan kali ini nanti ada beberapa hal perlu saya sampaikan berkaitan dengan rencana dan program kerja MKMP. Kemudian sekaligus nanti monggo di antara penjelengan pada akhir acara nanti dikasih waktu untuk diskusi dan tanya jawab tentang apa saja yang berkaitan dengan program-program yang akan dilaksanakan oleh MKMP PJOK Kabupaten Pati. Mudah-mudahan MKMP PJOK Kabupaten Pati yang kita miliki sekarang ini menjadi semakin maju, bertambah dewasa, semakin kompak, dan bisa memenuhi cita-cita yang kita harapkan semuanya. Bapak Ibu, yang pertama yang perlu saya sampaikan, pada tahun pelajaran 2021-2022 masalah pembelajaran yang kita laksanakan secara virtual. Sampai detik ini Bapak Ibu, pembelajaran yang kita laksanakan secara virtual memang belum bisa mencapai target sesuai yang kita harapkan. Semakin lama pembelajaran yang kita laksanakan secara virtual itu semangatnya semakin berkurang. Sebagai contoh, anak-anak saya sendiri yang kemarin 1 tahun sudah melakukan pembelajaran secara virtual, yang seharusnya kemarin tatap muka tiba-tiba kembali pembelajaran secara virtual, sehingga pada kenyataannya mereka mulai merasa jenuh dan bosan untuk mengikuti pembelajaran. Namun demikian Bapak Ibu, saya harapkan panjenengan semua punya kiat dan cara-cara yang jitu untuk selalu bisa memompa semangat dan memotivasi pada anak-anak agar bisa mengikuti pembelajaran. Yang penting mereka ikut pembelajaran. Masalah tercapai tujuan pembelajaran atau tidak, itu kita sesuaikan dengan kondisi yang ada. Karena pemerintah sudah mencanangkan bahwa pada masa pembelajaran seperti ini, masa pembelajaran secara daring dan pembelajaran jarak jauh itu memang banyak yang tidak sesuai target yang kita harapkan. Namun demikian kita diharapkan selalu bisa memberikan motivasi pada anak-anak untuk bisa mengikuti, sehingga anak-anak tidak bermain sendiri-sendiri. Kalau saya lihat di jalanan itu anak-anak SMP, anak-anak SD yang seharusnya pada jam-jam pembelajaran virtual, banyak di antara mereka yang hanya bermain-main di jalan, ada yang sepeda-sepedaan, ada yang malah main dan lain-lain. Itu artinya menunjukkan bahwa mereka tidak mengikuti pembelajaran Bapak Ibu. Ya, itu yang harus kita
harus kita sadarkan mereka bagaimana kita mau melaksanakan pembelajaran secara virtual apabila anak-anaknya seperti itu. Ya. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, kemarin pada tahun pelajaran awal tahun pelajaran 2021-2022 saya sudah nge-share beberapa perangkat pembelajaran untuk penjaringan semua. Monggo perangkat pembelajaran yang saya share di grup itu kalau ada yang kurang sesuai dengan sekolah penjenengan itu disesuaikan dengan masing-masing sekolah, ya. Tidak langsung copy paste seperti sering dikatakan oleh beliau Bapak Pengawas Pak Urip Budiarjo bahwasanya untuk perangkat pembelajaran yang disediakan oleh MGMP itu adalah perangkat pembelajaran yang harus disesuaikan dengan kondisi sekolah masing-masing. Tidak harus copy paste plek karena antara sekolah yang satu dengan yang lain itu pasti berbeda situasi dan kondisinya, sehingga Bapak Ibu juga harus menyesuaikan mana yang kira-kira bisa dipakai, yang masih perlu diedit, yang masih perlu disesuaikan dengan sekolah penjenengan. Tentu SMP Negeri 3 Pati mungkin berbeda dengan SMP Negeri 1 Dukuh Seti, ya itu. Mungkin juga SMP Negeri 2 Pati itu berbeda juga dengan SMP Negeri 2 Kayen. Nah, misalnya seperti itu. Monggo penjenengan sikapi dengan baik sehingga apa yang kita lakukan di lapangan itu sesuai dengan kondisi yang ada, tidak mengada-ada gitu. Oke. Jadi kita dari MGMP berusaha keras untuk memfasilitasi, menyediakan perangkat itu dalam rangka untuk melayani penjenengan semua supaya penjenengan pada awal tahun pelajaran segera menyiapkan perangkat tersebut ya untuk menyiapkan diri dalam rangka pelaksanaan pembelajarannya. Ya, tentu tadi yang sudah saya katakan, rencana pembelajaran yang sudah kami susun itu masih perlu disesuaikan dengan kondisi sekolah penjenengan. Ya. Kemudian yang berikutnya untuk distribusi LKS. Alhamdulillah untuk LKS pada tahun ini sebagian besar sekolah sudah memanfaatkan dan memakai LKS dari produk kita MGMP PJOK Kabupaten Pati. Pun di antara LKS tersebut masih ada beberapa kekurangan, nanti secara bertahap kita perbaiki Bapak Ibu. Kemudian kami juga berusaha agar soal-soal yang ada di LKS tersebut mulai kita lakukan perubahan sedikit demi sedikit agar macam-macam soal yang ada itu nantilah soal yang akan kita pakai untuk misalnya penilaian harian, untuk misalnya nanti pada saat ujian akhir sekolah atau ujian akhir semester, ya. Demikian juga nanti kalau ujian sekolah karena soal yang membuat itu adalah MGMP di kabupaten, maka soal-soal yang ada di LKS itulah yang nanti yang akan kita manfaatkan untuk dipakai dalam ujian sekolah di tingkat Kabupaten Pati. Tentu hal itu tidak bisa dirubah secara sekaligus, ada beberapa tahapan-tahapan, ya. Jadi mulai dari yang terkecil nanti secara bertahap kita perbaiki sedikit demi sedikit, gitu, ya. Kemudian kita dari MGMP PJOK atau pengurus MGMP PJOK Kabupaten Pati tidak anti kritik. Monggo penjenengan yang punya ide, yang punya gagasan lain yang bisa disampaikan pada MGMP PJOK, monggo penjenengan sampaikan saja. Bisa sekarang secara virtual atau bisa secara jabri atau di grup juga bisa. Jadi kami pada intinya tidak anti kritik, kami siap dikritik, kemudian siap untuk memperbaiki apa yang sekiranya masih kurang. Monggo, karena evaluasi dari penjenengan semua itulah yang akan memajukan organisasi kita. Karena sekarang MGMP adalah sebagai istilahnya komunitasnya guru olahraga, yang mana semua kegiatan
yang terjadi baik itu di tingkat daerah maupun di tingkat pusat itu muaranya ke MGMP Bapak Ibu. Jadi penjaringan jangan sampai menyepelekan MGMP gitu, karena nanti kalau ada urusan yang berkaitan dengan urusan penjaringan di tingkat pusat maupun daerah yang kaitannya dengan SIM PKP penjaringan itu mesti berkaitan dengan MGMP begitu. Okay. Kemudian yang berikutnya Bapak Ibu, video pembelajaran Bapak Ibu. Video pembelajaran kami berusaha keras karena kemarin jadwal kami atau schedule kami tidak sesuai dengan rencana. Sebelum atau ketika masih akhir semester genap tahun pelajaran 2020-2021 kemarin, kami sudah membuat schedule jadwal untuk pembuatan video pembelajaran semester gasal tahun pelajaran ini. Tetapi ketika terjadi lonjakan COVID-19 yang cukup ganas, sehingga terjadilah PPKM, sehingga kami terhenti untuk pembuatan video pembelajaran. Akhirnya pada beberapa hari menjelang tahun pelajaran baru 2021-2022, kami berusaha keras untuk membuat video pembelajaran, sehingga beberapa video pembelajaran yang sudah kami produksi sudah bisa dipakai untuk pembelajaran. Mengapa kami berusaha keras untuk itu? Karena daripada kita nanti memakai video pembelajaran dari orang lain, dari kabupaten lain, kenapa kita tidak memberdayakan yang ada di dalam organisasi kita sendiri? Sehingga video pembelajaran yang penjaringan pakai itu juga membantu MGMP apabila video pembelajaran itu bisa dipakai oleh semuanya, sehingga apa yang dipersyaratkan oleh YouTube itu dalam rangka monetisasi itu siapa tahu kan dari sana kita juga bisa mengembangkan diri lewat media YouTube begitu Bapak Ibu. Okay. Jadi sekarang yang jadi pertanyaan saya adalah ketika penjaringan itu mengajar, okay, kalau mengajar pada anak-anak dalam situasi PJJ seperti ini, okay, itu saya bertanya kenapa apa yang penjaringan sampaikan ke pembelajaran praktek kok tidak ada contohnya, tidak ada ininya. Apa yang harus penjaringan sampaikan kalau tidak memakai contoh-contoh video pembelajaran praktek yang ada? Apakah hanya akan mengerjakan LKS terus-menerus? Apakah hanya akan mengerjakan di buku paket terus-menerus? Itu kan istilahnya nanti membuat anak menjadi bosan Bapak Ibu. Okay. Kemudian Bapak Ibu, itulah pembuatan video yang sekarang sekarang ini masih berlangsung, walaupun sebagian besar tema-tema pada pembelajaran di semester gasal ini sebagian besar sudah hampir rampung. Ada masih beberapa video yang dalam proses penyelesaian, sehingga nanti saya harapkan pada pertengahan atau pada Agustus ini semua sudah selesai untuk kelas 7, 8, dan 9, karena pembuatan video yang langsung tema kelas 7, 8, 9 seandainya kita ada 6 tema saja itu kita harus membuat 18 video, dan itu membutuhkan waktu dan tidak mudah. Okay? Gitu. Pembuatan video yang kami share ke penjaringan itu kami sesuaikan dengan apa yang ada di buku paket kurikulum 2013, sehingga kami punya pedoman, sehingga tidak menyimpang dari apa yang ada di dalam kurikulum 2013 Bapak Ibu. Okay? Kemudian yang berikutnya Bapak Ibu, untuk silaturahmi, mudah-mudahan pada tahun pelajaran 2021-2022 ini untuk ke depan 2-3 bulan ke depan mudah-mudahan COVID sudah mulai menurun, karena sekarang kabarnya di Padi juga sudah mulai menurun, walaupun kita tetap waspada. Mudah-mudahan nanti kita bisa bertatap muka kembali lah Bapak Ibu, karena kita sudah lama tidak bertatap muka seperti pada zaman sebelum COVID-19. Rasanya silaturahmi
dengan tatap muka, walaupun istilahnya kita ketemu guyon-guyon, itu saya rasa akan semakin menambah kita kompak, ya. Dan saya mengharapkan walaupun ini secara virtual, ini saya lihat ono piro masih masing melu virtual. Nah, saya lihat ini ada 60 peserta Bapak Ibu. Ada 60 peserta yang mengikuti kegiatan ini secara virtual. Cukup lumayan, walaupun nanti mungkin Pak Pengawas, Pak Urip akan absen satu-satu, sekolah mana yang tidak mengikuti kegiatan ini. Nah itu. Jadi kalau penjenengan itu masih membutuhkan MGMP, ya penjenengan paling tidak mengikuti kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh MGMP Bapak Ibu, okay? Karena jangan sampai penjenengan pasif tetapi tiba-tiba ketika membutuhkan sesuatu dari MGMP penjenengan baru istilahnya ketontopan minta ini minta itu, ya itu artinya kan tidak saling ini tidak saling mensupport Bapak Ibu, okay? Mudah-mudahan penjenengan bisa saling mensupport antara kita, terus penjenengan itu saling support sehingga apa yang ada pada penjenengan itu kita penuhi, apa yang ada pada kita penjenengan dukung sehingga kita berjalan dengan baik, ya. Karena untuk rencana semester ini kalau akhir tahun kira-kira sudah aman, kan rencananya kita juga memang akan mengadakan kunjungan ke sekolah lain seperti pada masa-masa yang dulu ketika kita pernah berkunjung ke Magelang, seperti kita pernah berkunjung ke Bantul, dan rencananya kita untuk tahun ini kalau kondisi aman kita akan berkunjung lagi keluar provinsi, ya itu. Kalau kemarin keluar provinsinya adalah di Bantul, masih dalam wilayah kita, tetapi ini nanti luar provinsinya siapa tahu bisa ke Jawa Timur, karena itu kita bisa ke Jawa Timur Bapak Ibu nanti seandainya kondisi memang benar-benar aman, begitu nggih. Jadi tolong Bapak Ibu selalu dukung dan support kami untuk selalu berjalan sesuai dengan jalurnya sehingga apa yang kita cita-citakan bersama itu bisa terwujud. Bapak Ibu, demikian apa yang saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Mungkin nanti pada hal-hal lain yang perlu dibahas bisa disampaikan pada akhir pertemuan ini. Dan untuk selanjutnya nanti kan Bapak Pengawas juga akan memberikan beberapa wejangan-wejangan pada penjenengan semua bagaimana dalam kondisi seperti ini supaya kita tetap semangat dalam pembelajaran. Demikian apa yang saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ketua MGMP kita atas sambutan yang diberikan. Untuk sambutan yang kedua yaitu oleh Koordinator MGMP PJOK Kabupaten Pati, yaitu Bapak Imron Rosidi SPD MSI. Waktu dan tempat kami persilahkan. Halo, bisa dimonitor nggih? Sudah aktif ya? Pak Mudianto, bisa aktif nggih saya? Aktif Pak, monggo. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya dan selamat pagi menjelang siang. Yang terhormat Bapak
Murid Budiarjo Sarjana Pendidikan selaku pengawas PJUK Kabupaten Pati. Yang saya hormati Bapak-bapak kepala sekolah yang hadir pada virtual pada pagi hari ini, para bapak dan ibu, para bapak-bapak pengurus MGMP PJUK yang saya hormati, serta bapak ibu anggota MGMP PJUK SMP MTS Kabupaten Pati yang saya hormati pula. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Ilahi Robbi Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas segala rahmat dan karunia-Nya pada siang hari ini kita dapat berkumpul dalam rangka rapat pleno MGMP PJUK Kabupaten Pati ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apa. Salawat masalam kita aturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita tunggu syafaatnya besok di Yaumul Qiyamah. Ibu bapak yang saya hormati, mohon maaf pada pagi hari ini karena ada agenda yang sama di sekolah kami, maka saya tidak dapat hadir langsung memenuhi undangan Ketua MGMP di SMP 3 Pati. Sehingga sekali lagi saya mohon maaf, saya hanya bisa bergabung melalui virtual semacam ini. Di masa pandemi atau masa PPKM level 4, yang menurut informasi yang saya terima, yang masih diperpanjang sampai tanggal 9 Agustus, kami hanya berdoa semoga rekan-rekan guru PJUK SMP Kabupaten Pati diberikan kesehatan sehingga dapat melaksanakan aktivitas dalam keadaan sehat walafiat. Semoga semuanya tetap sehat semuanya. Ibu bapak yang saya hormati, yang pertama saya mengucapkan ucapan selamat kepada teman-teman guru PJUK. Bapak Heri Setiawan, SMP Negeri 1 Tayu, Bapak Mudianto, SMP Negeri 5 Pati, Bapak Agus Setiawan, SMP 1 Juwana, dan juga Bapak Juwarto, Mas Faisal, ya, SMP 3 Pati, yang telah lolos mengikuti program guru penggerak di Kabupaten Pati. Luar biasa. Untuk teman-teman guru PJUK banyak sekali rekan-rekan yang sudah lolos, baik itu yang sudah lolos penuh, baru level 2 maupun tahap kedua maupun yang baru tahap 1. Kami mendoakan semoga teman-teman yang mengikuti guru penggerak ini dapat lolos sampai benar-benar menjadi guru penggerak di negara kita tercinta ini. Lebih-lebih Mas Heri Setiawan atau Pak Heri Setiawan SMP 1 Tayu ini ya tidak hanya lolos sebagai guru penggerak, Mas Heri juga mungkin sebagai calon CKS tahun 2001 dan juga sebagai guru luar negeri. Luar biasa ini Mas Heri ya. Semoga Mas Heri nanti apa yang dicita-citakan tercapai, tidak hanya menjadi guru di negara kita Indonesia SMP 1 Tayu, tapi mereka Mas Heri ini sudah mengikuti seleksi untuk menjadi guru di luar negeri. Selamat pada Mas Heri, semoga apa yang dicita-citakan nanti bisa tercapai dan terkabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat pula kepada rekan kita, yaitu Mas Azizi. Nah, Mas Azizi ini juga hadir pada siang hari ini. Mas Azizi ini dulunya guru WTA di SMP 2 Duku Seti, kemudian diangkat menjadi ASN mengikuti Kemenak di Kabupaten Brebes. Namun kemarin SK-nya sudah turun, sekarang beliau berada di MTS 3 Pati. Berarti di
MTS Gembong. Ada 3 rekan guru olahraga yang ada di MTS Gembong. Selamat Mas Azizi bergabung kembali di MGMP PJOK Kabupaten Pati. Karena Mas Azizi ini juga belum kami keluarkan dari anggota MGMP PJOK Kabupaten Pati, masih menjadi grup, dan ini juga masih bisa bergabung. Terima kasih atas bergabungnya. Ibu Bapak yang saya hormati, berkaitan dengan kegiatan MGMP, saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Mudianto dan pengurus yang lain yang telah bekerja keras demi MGMP PJOK. Memang MGMP PJOK sampai sekarang masih tetap diperjuangkan oleh rekan-rekan MGMP yang lain. Terbukti banyak hal di dalam pendistribusian LKS juga tepat waktu. Pendistribusian RPP perangkat pembelajaran juga tepat waktu, walaupun kemungkinan masih ada beberapa kekurangan, itu manusiawi. Namun dengan masukan, saran, dan harapan dari teman-teman guru PJOK, kami juga mengharapkan semoga adanya masukan dari teman-teman akan menjadikan kebaikan kita bersama. Berikutnya, tadi dalam pendistribusian tidak hanya perangkat pembelajaran, namun video pembelajaran, apa yang disampaikan Pak Mudianto tadi, juga sangat-sangat luar biasa. Jelas ini membantu para bapak dan ibu guru di dalam proses pembelajaran, apalagi proses pembelajaran sampai sekarang masih menggunakan PJJ, masih menggunakan jarak jauh, masih menggunakan virtual. Ini video pembelajaran tersebut sangat-sangat bermanfaat. Harapan kami, mohon yang sudah disampaikan, baik itu LKS, perangkat pembelajaran, dan juga video pembelajaran, tolong dimanfaatkan sebaik-baiknya. Peran aktif panjenengan adalah merupakan MGMP. Bapak Ibu tentu kalian tahu bahwa MGMP, yang dimaksud MGMP adalah perkumpulan para guru dalam rangka melaksanakan aktivitas pembelajaran. Jadi, tidak hanya berkumpul seperti mungkin Pak Gianto SMP Jaken ini, mungkin ini kan tidak tahu karena apa ini kita virtual, hanya masang DP, fotonya ditinggal lungo kan ya nggak tahu. Tapi alhamdulillah mereka masih aktif, Pak Gianto. Terima kasih Pak Gianto. Jadi walaupun yang dipasang apa ini DP-nya ini foto, cukup foto, namun saya percaya dan yakin Pak Gi ini pasti selalu berada di depan layar untuk mengikuti virtual ini dan yang lain. Kalau saya amati tadi ada sesuai apa yang disampaikan Pak Mudianto, ada 60 rekan-rekan kita yang aktif untuk mengikuti kegiatan pada pagi hari ini. Namun setelah saya cermati, dari 60 itu ada beberapa personel yang membuka, ada yang di laptop dan ada yang di HP, sehingga mungkin ada 2 orang. Kemudian satu sekolah sebetulnya anggota MGMP itu 150-an, berarti hanya sepertiga yang mengikuti kegiatan itu, namun tidak apa-apa. Berarti keaktifan panjenengan semua ini perlu, sangat-sangat diperlukan demi kemajuan MGMP PJOK. Contoh untuk Korwil Rayu saja ini, kalau saya amati tadi saya melihat dari layar yang ada, Gunung Ungkal 1, Gunung Ungkal 2 mungkin belum hadir, belum ada. Kemudian Margoyoso 2 juga tidak ada. Dukuh Seti 2 juga tidak ada. AKN, nah kalau Cerwak hanya Mas Agus, Pak Bosiono kelihatannya belum muncul, padahal gurunya kan banyak sekali. Tapi kalau sudah ada satu ya paling tidak sudah ada yang mewakili, tapi lebih bagus lagi sesuai dengan undangan yang dikehendaki dari rekan-rekan pengurus, semuanya mengikuti kegiatan virtual atau rapat pleno pada pagi hari ini. Saya mengucapkan terima kasih pada rekan-rekan yang telah aktif. Semoga apa yang diharapkan rekan-rekan pengurus, kontribusi dari teman-teman, dari anggota, ini akan menumbuhkan
berkembangnya organisasi kita yaitu MGMP PJOK Kabupaten Pati. Berkaitan dengan yang kedua, berkaitan dengan program guru penggerak. Ibu Bapak, karena dengan adanya peraturan-peraturan dan undang-undang yang baru berkaitan guru penggerak atau program guru penggerak, yaitu menyiapkan para guru menjadi pemimpin pembelajaran di masa yang akan datang. Kita juga harus mengikuti perkembangan seperti sekarang ini. Karena program penggerak ini nantinya rekan-rekan guru tersebut akan menggerakkan, yaitu salah satu syarat-syarat untuk peningkatan karir seperti kepala sekolah, pengawas, dan juga apalagi kalau instruktur pelatihan guru, jelas ini sudah jelas. Ini harus mengikuti program guru penggerak. Sehingga tadi saya sampaikan selamat kepada teman-teman, Bapak Ibu, Bapak-bapak, Ibunya belum ada nih ya, yang tadi sudah lolos untuk seleksi tahap pertama, tahap kedua maupun yang sudah menjadi guru penggerak. Harapan kami tidak hanya para bapak dan ibu yang sudah, namun rekan-rekan yang lain yang masih muda, kami mengharapkan juga dapat meningkatkan profesionalismenya. Jadi biar guru olahraga ini juga kalau sekarang memang anggapan tidak ada, kalau guru olahraga ini negatif nggak ada. Saya percaya dan yakin teman-teman ini semuanya dedikasinya sangat-sangat luar biasa sesuai dengan harapan Pak Urip selaku pengawas. Juga bagus, motivasi Pak Urip juga luar biasa kepada rekan-rekan. Semoga teman-teman yang belum mengikuti guru penggerak di tahap-tahap berikutnya, kalau di yang mungkin nanti ada pendaftaran lagi untuk yang kelima, karena yang keempat sudah tutup. Kami mengharapkan untuk dapat mengikuti. Dan juga kami ucapkan selamat kepada teman-teman yang sudah mendaftar untuk mengikuti seleksi P3K. Bagi teman-teman yang sudah mendaftar, tolong persiapkan dengan sebaik-baiknya. Semoga dalam seleksi nanti para bapak dan ibu calon guru P3K dapat lulus semuanya untuk yang ada di wilayah Kabupaten Pati. Ibu bapak yang saya hormati, apa yang saya sampaikan demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi, kami mengharapkan kepada teman-teman Bapak Ibu anggota MGMP untuk selalu aktif. Tolong video pembelajaran disampaikan kepada siswa, karena ini akan membantu kelangsungan dan berkembangnya MGMP PJOK. Target sesuai dengan pengurus yang diharapkan untuk hari ini 3.000 jam tayang. 3.000 jam tayang. Itu sudah ada. Tolonglah, saya percaya pasti bisa sebetulnya. Kalau Bapak Ibu guru menyampaikan ke siswa, semua siswa paling tidak memutar dari awal sampai akhir, misalnya 2 atau 3 kali saja, 4.000 akan segera tercapai. 4.000 jam tayang. Perlu saya sampaikan pada para bapak dan ibu, kemarin saya membuka apa yang disampaikan Pak Fajar, bahwa jam tayang yang harus dipenuhi untuk mendapatkan royalti dari YouTuber adalah 4.000 jam tayang. Namun kemarin baru mendapat 1.700 atau 2.700. Ya, berarti masih kurang 2.700. Masih kurang banyak. Tolong, ini kami mengharapkan semua Bapak Ibu guru PJOK. Nah, kalau Bapak Ibu guru saja ada 150 lah, katakan 150. Tolonglah setel untuk kelas 7 video pembelajaran bola voli kelas 7, kelas 8, kelas 9, bola basket kelas 7, bola basket kelas 8, kelas 9. Satu kali saja itu sudah berapa jam tayang, ya. Kalau 150 akan menambah jam tayang. Ya.
Ini sudah saya lakukan, saya sendiri sudah melakukan, baik basket maupun bola voli, kelas 7, kelas 8, kelas 9, semuanya saya sudah 3 kali untuk memutar video pembelajaran tersebut. Ya. Kami mohon sekali lagi kepada para bapak dan ibu dengan kesadarannya, ya, untuk dapat berkontribusi mengaktifkan PJOK Kabupaten Pati. Dan kami mendoakan kepada teman-teman yang hari ini belum bisa bergabung, semoga di lain kesempatan dapat bergabung. Karena seperti Trogowungu 2 ini kelihatannya nggak pernah ada gabung ini Pak Urip. Tolong Pak Urip nanti Trogowungu 2 ini nggak ada gabung Mbak kelihatannya. Tapi kalau tadi ada gabung di terakhir ya saya kurang tahu. Waktu saya ngecek belum ada. Nah, terima kasih untuk Mas Yuri, ya, Mas Yuri dari Sukolilo 1 yang tadi baru bergabung ya. Nah, selamat walaupun agak terlambat tapi luar biasa nggak apa-apa, berarti panjenengan masih ikut memiliki MGMP PJOK Kabupaten Pati. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Imron Rosidi selaku Koordinator MGMP PJOK atas sambutan yang diberikan. Untuk sambutan yang ketiga yaitu dari pengawas pendidikan Kabupaten Pati yaitu Bapak Urip Budiarjo SPD. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin untuk buka masker ya, ini ya karena suaranya agak pakai masker. Baik, hormati Bapak Imron Rosidi, Koordinator MGMP PJOK yang kebetulan saat ini ikut serta dalam kegiatan rapat pleno walaupun lewat daring. Kangen juga Pak, udah lama nggak ketemu, mungkin hampir setengah tahun ya nggak ketemu. Ya kangen welute. Juga saya hormati Bapak Mudianto selaku Ketua MGMP. Rekan-rekan pengurus yang kebetulan saat ini ikut hadir di ruangan ini. Yang saya hormati rekan-rekan guru PJOK SMP PS yang saat ini ikut mengikuti walaupun secara daring, paling tidak sudah bisa mengobati rasa kangen saya pribadi kepada panjenengan semuanya dengan melihat foto-foto yang ikut ditayangkan di sini. Ada beberapa yang rekan-rekan yang belum hadir, mungkin atau mungkin ada acara yang lain, kurang tahu, tapi nanti intinya yang belum hadir nanti kepala sekolahnya tak hubungin kenapa nggak ikut hadir. Kita sudah taatkan beberapa kepala sekolah sudah tak hubungin, juga saya suruh menghubungi anak buahnya kenapa nggak hadir gitu. Saya juga mau bicara dengan ini Bu Salma. Selamat pagi Bu Salma. Assalamualaikum. Baik, sekali lagi sekarang Bu Salma nggih nyuwun sewu, saya atas nama rekan-rekan pengurus maupun rekan-rekan anggota MGMP PJOK nyuwun sewu belum bisa nggih. Belum bisa ke sana Bu nggih. Ya Pak, ya Pak. Oke, alhamdulillah. Sehat semua Bu nggih, sak keluarga nggih Bu nggih. Alhamdulillah sehat Pak. Iya, si baby gimana? Si kecil?
Sudah sehat, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nggih, suami juga nggih. Salam untuk suami. Sehat, Pak. Nggih, Ya. kita aja. Ya, Pak, nanti saya Yang penting jaga sampaikan. prokes Ibu nggih, tetap jaga prokes. Ya, Pak, Kemudian semangat. ya, nggih, konsumsi. Ini di rumah apa di sekolahan, Ibu? Ini di sekolahan, Pak. Oke, nggih, kelihatan. Sekolahan, Pak. Nggih. Gitu hanya gitu, Bu nggih. Salam untuk Ya, Pak. dari Ya, rekan-rekan Pak. untuk Terima panjenengan kasih, semua. Pak. Nggih. Alhamdulillah, ikut senang, Bu. Nggih, kemudian saya lanjut untuk rekan-rekan saya ucapkan dalam kesempatan ini saya ucapkan selamat pada Mas Heri, kemudian Pak Mudianto dan juga Pak Agus ya, dari SMP Juwana yang telah lolos jadi guru pengajar guru penggerak ya. Juga ini perlu diketahui bahwasanya ada 5 guru atau 4 ya. Oh ya, 4 guru ya untuk angkatan keempat ini yang lolos itu 4 guru dari bersyukur dan berbangga. Juga saya ucapkan selamat Bu ya Pak ya, yang telah lolos jadi guru penggerak. Nih. Ya. Di tengah-tengah wabah ini kita semuanya dituntut ya, dituntut karena pembelajaran ini pembelajaran daring. Untuk itu dituntut panjenengan semuanya bisa menguasai TIK, khususnya untuk proses pembelajaran daring. Kalau kemarin saya lihat di laporan panjenengan lewat Google Form ya yang saya bagikan kemarin itu banyak yang lewat WA pembelajarannya, lewat WA. Tak lihat itu, tak teliti itu kemarin itu pelajari buku LKS, kerjakan, kemudian kirim lewat WA. Nah, ini sekarang tolong ditingkatkan ya. Tidak hanya itu aja, terus kemudian juga kemarin tolong pelajari, lihat video pembelajaran di YouTube. Nah, tidak hanya itu aja, tapi sekarang tolong panjenengan meningkat dikit. Bisa menggunakan Zoom atau Google Classroom atau yang lebih mudah dan gampang sekali itu Google Meet. Google Meet itu mudah sekali. Kalau panjenengan sudah tentunya di Android itu ada Gmail ya, lewat Gmail itu ya. Itu mudah sekali itu. Oke. Ini. Jadi untuk pembelajaran ke depan ini tidak hanya lewat WA aja, tugas WA, tapi sudah lewat Zoom, Google Meet, Google Classroom, sehingga ada 2 arah, ada tata mau 2 arah. Kalau WA kan cuma 1 arah tok lewat. Kalau ini kan kalau sudah Google Meet ini sudah bisa tatap muka, terus kemudian kalau ada siswa yang enggak kurang jelas bisa tanya secara langsung walaupun lewat daring ini. Kemudian saya ucapkan terima kasih juga kepada rekan-rekan pengurus yang telah begitu susah payah waktu liburan tidak libur karena membuat perangkat pembelajaran, membuat LKS, juga terakhir kemarin saya monitoring, saya ikut langsung terjun di lapangan yaitu lewat pembuatan video pembelajaran sampai ke Celuak. Ini karena rekan-rekan ini semangat banget untuk melayani panjenengan sehingga untuk proses belajar mengajar lewat daring ini bisa terlaksanakan dengan baik.
Lah kalau pengurus ini sudah susah payah seperti itu untuk melayani panjenengan semuanya, ya ini paling tidak harus panjenengan semuanya mengimbangi, yaitu ngimbangi apa? Itu semua kegiatan-kegiatan yang telah diprogramkan itu ya monggo lah diikuti. Contohnya seperti sekarang lewat daring ini, lewat Zoom ini ada beberapa yang belum hadir. Padahal hanya ya tengok-tengok sambil melihat tatap muka, tapi ada sebagian belum hadir. Dan ini nanti kepala sekolahnya nanti saya hubungi lewat telepon nanti. Kenapa guru yang bersangkutan tidak ikut daring ini? Juga untuk ke depan tadi sudah diprogramkan, kita juga sudah kangen ya, kangen studi banding, terutama seperti dulu di Magelang berkesan sekali. Pak Gianto medelan 80 besok digolekno medelan sing 90 Pak, meningkat tak karena diprogramkan ngene Malang. Pak pegel sampai gedek-gedek ya. Karena medelan itu nggih. Untuk sekali lagi Bapak Ibu ya, tolong rekan-rekan diimbangilah nggih. Pengurus ini sudah begitu jerih payah, liburan nggak libur, ya. Jangan cuma mengikuti aja lah, itu ya. Kemudian juga ya, berikutnya yaitu masalah TPNS dan P3K. Tolong untuk rekan-rekan khususnya yang masih Wiyata Bakti, tolong manfaatkan kesempatan yang besar ini. Kesempatan yang besar ini dimanfaatkan. Jangan terfokus di sekolahan setingkat SMP saja. Ya. Yang penting diangkat dulu, punya status dulu, okay? Punya status dulu. Di SD juga nggak masalah, karena saya lihat dan saya amati itu kebutuhan guru PJOK, baik SD maupun SMP, ini kebutuhannya dengan kuota yang ada dengan personil itu tak hitung-hitung lebih banyak kuotanya, kebutuhannya, sehingga ini betul-betul dimanfaatkan. Ya. Monggo, kalau kemarin sudah kita petakan yang sudah Wiyata Bakti di situ di satu sekolah, ya tolong kalau bisa ya aja diulek-ulek sik kan itu. Kalau tak ikut ya maksimal 2 atau berapa. Kalau yang belum atau sekolahnya ya Wiyata Bakti sekolahnya di situ belum ada kuota, nggak ada kuota, ya monggo silakan cari di sekolah dasar, tingkat dasar, nggak apa-apa. Ini sekolah dasar nggak apa-apa. Yang penting panjenengan paling tidak sudah ada status entah PNS, CPNS maupun P3K. Ini dimanfaatkan. Tolong panjenengan siapkan betul-betul belajar lewat internet, belajar lewat bimbingan tes yang ada. Ini kemarin sudah berjalan Mas, yang direncanakan di mana kemarin tatap muka itu, yang bimbingan belajar khusus untuk persiapan P3K ya. Gimana? Akhirnya virtual. Karena kemarin kan tatap muka tuh ini, bayar berapa? Belum berani. Itu tolong selalu belajar. Gunakan kesempatan yang ada. Nah, kalau prinsip saya kesempatan tidak datang 2 kali, tapi kesempatan sekali. Ini.
Itu. Berikutnya yaitu masalah disiplin kerja. Saya katakan disiplin kerja, jadi tidak hanya yang sudah PNS tapi juga yang wiyata bakti juga harus disiplin juga. Kita ketahui bahwasanya untuk masa pandemi ini aja dengan apalagi yang di level 4-nya yang kerja di kantor ini 25%. Entah ini sudah naik untuk Kabupaten Pati ini level 3. Tapi nanti regulasinya gimana? Apakah masih diatur 25% atau 50%? 50% yang WFO 50%, WFH 50%. Kita tunggu aja petunjuk dari dinas. Ya. Kalau toh 25%, 75%, ya tolong tetap panjenengan ya kerja ya secara virtual. Kalau toh yang harus WFO tolong ya jangan, contohnya kayak Kendang pagi absen, siang 12 nggak ada di sekolahan, nanti sore jam setengah 2 datang lagi di sekolahan. Ini saya ingatkan karena apa? Nun sewu, ini ada beberapa teman kita juga sudah ada yang kena sanksi. Oke. Ini betul-betul terjadi sanksi disiplin, yaitu dengan diturunkan pangkatnya Pak, satu tingkat lebih rendah. Nah ini kan karena kelalaian, sebenarnya ini kelalaian sebenarnya. Ini ya, jangan sampai seperti itu. Ini masalah disiplin. Kemudian berikutnya supervisi. Rencana saya akan melakukan supervisi secara daring. Nanti saya akan menghubungi kepala sekolah. Saya minta jadwalnya untuk PJOK, guru PJOK ini jadwalnya hari apa. Nanti saya lihat secara daring. Prosesnya gimana, aplikasi yang digunakan apa, ini saya amati nanti secara daring. Ya. Kemudian untuk instrumen supervisi akan saya kirim dan bisa di print out nanti, masing-masing di download kemudian di print out. Kemudian tolong setelah di print out, instrumen yang ada itu nanti jenengan tapak asmoni, tanda tangan jenengan, kemudian juga minta tanda tangan kepala sekolah, kemudian di stempel, dikembalikan ke saya. Untuk nulisnya kan di situ nanti dicentang-centang itu di instrumen itu dikosongi aja, dikosongi saja, nggih. Dikosongi aja. Nanti saya yang ngisi nilai panjenengan saya. Itu dari apa? Dari saya lihat panjenengan secara daring itu saya lihat, saya amati, itu nanti keluar nilai itu. Nggih. Sekaligus juga tolong panjenengan lampirkan RPP saat itu. Saat itu panjenengan ngisi pembelajaran daring apa? Katakanlah lompat jauh. Ya RPP-nya juga lompat jauh. Disertakan, RPP satu lembar lompat jauh disertakan. Karena nanti itu ada nilainya tersendiri di instrumen itu. Oke, jadi sekali lagi saya ingatkan untuk supervisi akan saya lakukan secara daring. Kenapa nanti instrumen saya kirim lewat WA grup PJOK, kemudian tolong Bapak Ibu nanti di-download, kemudian di print out. Setelah itu tunggu jadwal panjenengan kebagian tanggal berapa.
Tentunya ini disesuaikan nanti dengan jadwal dari sekolahan. Nanti kalau sudah deal, ketemu jadwalnya tanggal berapa, jam berapa, nanti saya secara daring lewat video call aja juga kan juga bisa video call. Kalau nggak gitu lewat Google Meet juga bisa. Nanti saya amati panjenengan ngajari gimana, urut. Tentunya saya sesuaikan dengan formatnya nanti saya sesuaikan dengan format daring, tidak seperti tatap muka. Ini ya instrumennya. Setelah panjenengan saya amati, tidak lanjutnya panjenengan nanti instrumen yang jenengan download dan jenengan print out itu tanda tangani, kemudian ditandatangani kepala sekolah, minta tanda tangan kepala sekolah, stempel. Setelah itu kirim jenengan langsung ke tempat saya, ke rumah atau ke dinas, ke kantor, atau jenengan titipkan boleh ke Komda masing-masing dengan dilampiri RPP saat itu. Saat itu dengan materinya apa disertakan, nggak usah tak perangkat pembelajaran numpuk nanti. Ya, RPP saat itu aja. Itu, ya. Jelas ini ya. Jelas ya. Tolong yang belum jelas untuk monitoring atau supervisi akademik ini, monggo silakan tanya. Ini langsung bisa masuk Mas ya? Tanya ya. Oke. Untuk rekan-rekan yang rencana saya supervisi daring ini, ada yang perlu ditanyakan, monggo silakan. Kalau nggak ada, sudah jelas semuanya, saya lanjutkan. Ada? Atau silakan untuk mengacungkan tangan, Oke. Sudah jelas, nggih? Orang yang ngomong itu tanda mic itu di on itu. Ini perangkat panjenengan semuanya. Kalau pakai HP atau pakai laptop itu kan ada itu tanda itu. Sudah jelas, Pak? Sudah jelas? Siap, Pak. Oke. Jelas, Pak. Ramai itu. Jelas. Ramai. Jelas, Pak. Ya. Jelas, Pak. Tolong untuk sementara mic-nya di off ke, yang mau tanya aja di on ke. Yang mau jawab. Ada yang mau tanya? Bu Sarma jelas mau. Jelas, Pak, ngono. Jelas ya, Bu, ke? Iya, ayo. Oke, kalau nggak ada itu saya kira sudah jelas untuk rencana supervisi secara daring. Berikutnya yaitu tolong manfaatkan video pembelajaran yang dibuat oleh rekan-rekan pengurus. Tolong di-suppress ya, karena untuk memenuhi jam tayangnya juga. Ya, yang memanfaatkan tidak hanya jenengan saja, tapi lewat panjenengan saya minta tolong untuk anak-anak ya, siswa-siswi panjenengan tolong disuruh buka jenengan materinya, materi apa lihat di YouTube. Nah, itu YouTube kemarin juga YouTube-nya tidak terlalu lama karena juga saya suruh membatasi durasinya, saya suruh membatasi kemarin. Maksimal berapa menit, Mas? 9 menit, lebih kurang 10 menit lah. Tuh ya. Dimanfaatkan.
karena ini rekan-rekan wah wes liburan juga sudah berkorban waktu, berkorban tenaga untuk membuat video pembelajaran. Ini dimanfaatkan ya di YouTube itu. Tolong panjenengan caranya misalkan menerangke lompat jauh katakanlah. Kemana ada Mas ya? Ada ya. Lompat jauh. Tolong lebih jelasnya anak-anak bisa melihat di YouTube lompat jauh dengan link ini. Ya, dari awal sampai akhir kemudian di subscribe. Nah, ini memanfaatkan video pembelajaran. Itu oke. Jadi itu untuk video pembelajaran. Kemudian juga untuk perangkat tadi, tolong perangkat yang sudah disediakan pengurus ini, sak APAP pengurus sak Kabupaten Pati, mungkin sak Jawa Tengah mungkin juga. Loh iya. Karena apa? Perangkat digawekno. Saking apike Promas Prota digawekno pisan. Ada juara lho kok. Lah panjenengan tidak mengimbangi dengan mengikuti kegiatan-kegiatan dilaksanakan kebangetan amat sangat loh, kebangetan amat sangat. Nah, perangkatnya digawekno, padahal itu harusnya panjenengan semuanya. Nggih. Tolong karena sudah perangkat itu sudah dibuatkan, yo terus aja diplekke copy paste kabeh. Itu disesuaikan panjenengan. Terkhusus Promes program semester. Enggak mungkin sekolahan antara sekolah satu dengan yang lain enggak dipadakno plek. Enggak mungkin. Ya. Wong satu sekolahan 2 guru aja enggak mungkin bisa sama bareng kok. Contohnya misalkan satu sekolahan gurunya 2, satu paralel kelas 7 dibagi 2. Bareng-bareng saat itu lompat jauh kabeh. Kan enggak mungkin. Kalau tidak yang satu guru A lompat jauh, yang B tekan poli. Nah ini kan tentunya promasnya beda. Dan ini selama ini yang saya amati itu gitu. Saya amati itu podo plek kabeh. Ini tolong dirubah aja, dirubah. Ada diedit lah, diedit pada edit. Saya kebangetan lagi tanda tangan kepala sekolah aja, kepala sekolah sampai 5. Gurunya Mudianto lho, itu ya kebangetan nah. Kene iki. Itu ada itu. Untuk tahun beberapa tahun yang lalu itu saya masih supervisi secara luring itu masih itu. Ya. Ini jadi sekali lagi untuk perangkat tolong diedit, disesuaikan terutama Promes. Kalau Prota masih sama, monggo silakan. Karena materinya 1 tahun seperti itu. Tapi untuk Promes tolong disesuaikan. Berikutnya yaitu masalah LKS. Tolong ini ada komunikasi nggih antara distributor yang diserai dari perangkat dari pengurus, kemudian guru yang petugas koperasi dan kepala sekolah. Tolong dikoordinasi. Jangan sampai terjadi miskomunikasi antara guru yang bersangkutan dengan koperasi, guru yang bersangkutan dengan kepala sekolah. Itu. Saya kira itu yang terakhir, yaitu panjenengan semuanya sebagai guru olahraga tentunya di lingkungan panjenengan ini Bapak Ibu guru ini untuk contoh dan sebagai tokoh masyarakatnya ditokohkan di masyarakat ini, guru-guru ini. Untuk itu dalam kondisi seperti gini ya tolong panjenengan selalu memberi contoh untuk prokes, protokol kesehatan. Sedikit aja yang ringan selalu pakai masker kalau keluar, selalu pakai masker, hanya itu aja lah wes. Itu utama, syarat utama itu para masker itu.
Ya, karena di sana panjenengan untuk di desa panjenengan untuk contoh. Anda Pak Guru ya rak nggawa. Nah, ini nih. Pak Guru lagi karena Pak Guru di sini sebagai leader di tengah-tengah masyarakat ini. Karena kita juga nggak tahu sampai kapan musibah pandemi COVID-19 ini berakhir. Karena kita sendiri juga sudah kangen aslinya, sudah kangen tatap muka, sudah kangen dengan siswa-siswi kita, ya. Ya, makanya ini musim seperti gini diimbangi kembali lagi, diimbangi dengan proses belajar mengajar ini tadi jangan dilewat WA lah, wes ibaratnya wes kuno ya, nah, ini Pak Anto, wes kuno, paling tidak minimal sekarang Google Meet. Gampang Google Meet itu mau tinggal ngeklik Gmail itu nanti sudah keluar di situ ada tulisan rapat, nah, diklik lagi rapat sudah keluar nanti link. Iya sudah ngelink kan, iya sudah keluar. Kalau Google Classroom bisa rada angel sithik iya Google Meet sih. Kalau Google Classroom rasa kalau syukur-syukur sudah melangkah lagi Google Classroom sip nagi. Oh. Kadang-kadang sekarang aja WA, terus kuno Google Meet. Jenengan di WA apa jenengan itu sudah ada aplikasi, terutama Gmail. Buka, klik, kemudian di situ nanti di bawah ada tulisan rapat, diklik, nanti rapat baru diklik, kemudian sudah keluar link tinggal bagikan di WA grup. Ayo panjenengan punya WA grup kelas 7A, kelas 7B, bagikan aja. Itu sudah link sudah. Tentukan nanti jenengan jadwalkan. Besok tatap muka dengan cara daring. Harinya apa? Jam berapa? Tolong di WA ditulis. Tolong besok katakanlah jam 9 mulai nggih. Jam 9 kurang 5 menit anak-anak sudah siap dengan WA atau laptop. Kita pembelajaran daring kita mulai jam 9 tepat. Jangan buka juga manfaatnya ini juga antara guru dengan siswa itu ada bisa melihat mukanya. Guruku rupanya kayak apa ya? Sekarang ada murid itu nggak tahu gurunya kayak apa ya, nggak ngerti. Ada itu. Tapi kalau sudah lewat Google Meet atau Google Classroom itu tahu, oh ki guruku, ki muridku kelas iki. Nah, selain itu manfaatnya juga antar rekan satu kelas itu tahu. Tahu dan kenal karena oh jebule ki sak kelas karo aku, rumahnya ini. Nah, tapi selama ini kalau panjenengan lewat WA kan nggak ngerti. Diangan-angan iki Mas Bambang iki, Mas Bambang iki wonge gantengnya kok piye? Mbak Ita iki ayune kok piye? Rupanya kok piye? Hidungnya gimana kan nggak tahu. Tapi kalau lewat Google Meet atau Google Classroom itu akan tahu, lihat wajahnya, oh iki jebule koncoku. Nah, ini memanfaatkan aplikasi yang ada. Kalau nggak tahu, tanya aja pada Mas Fajar, pada Mas Tanto, pada untuk pengurus-pengurus ini sudah canggih semuanya. Tanya aja pada pengurus. Atau silakan kalau mau tanya pada saya. Kalau kepengen Pak, aku pengen mendalami Google Meet, monggo silakan. Nanti gampang mudah, paling belajar untuk Google Meet itu 10 menit sudah bisa itu. Google Meet aja. Kalau Google Classroom aja rada. Google Meet, karena sekarang Google Meet sudah bisa kalau nggak salah 100 ya. 100 Google Meet. Kan cukup satu kelas itu. Nah, ini. Itu dari saya sekali lagi jaga protokol kesehatan,
kondisi selalu sehat, makan yang teratur, istirahat yang teratur. Nah, karena saya juga sudah rindu dengan panjenengan semuanya tatap muka, lebih rindu dengan studi banding tadi ya sudah disinggung ketua MGMP. Ojo ning ngene mak Jawa tok tapi ngene luar Jawa, luar Jawa Timur, provinsi, luar provinsi ya ini. Loh iya, ojo kalau kebalik Jawa mah. Orang studi banding malah nana sumur. Itu saya kira itu. Sekali lagi mohon maaf kalau ada tutur kata yang enggak berkenan dari saya. Ya. Selalu jaga kesehatan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Urip Budiharjo, SPD, selaku pengawas Dinas Pendidikan Kabupaten Pati atas sambutannya. Acara yang kelima yaitu penyampaian materi oleh Ketua MGMP PJOK. Maaf ralat karena tadi sudah disampaikan, lanjut menginjak acara berikutnya yang kelima yaitu laporan keuangan yang akan disampaikan oleh Bapak Budi Setiawan SPD. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Urip Budiharjo selaku pengawas PJOK dari Dinas Pendidikan, Bapak Mudianto selaku Ketua MGMP, kemudian Bapak Imran Rosidi selaku Koordinator MGMP PJOK, Bapak Ibu semua anggota MGMP yang sangat saya hormati juga. Saya akan melaporkan KAS MGMP Pencasukes SMP Kabupaten Pati tahun pelajaran 2020-2021 semester 2. Yang pertama, saldo KAS 9 Januari 2021 adalah 119.397.000. Kemudian kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan pada semester 2, yang pertama adalah rapat persiapan semester 2 1.500.000. Kemudian yang kedua, rapat persiapan pertemuan Perkomda. Ini kita bahas untuk persiapan mengundang atau hadir di Perkomda 1,5 juta. Kemudian yang ketiga, pembuatan video pembelajaran di semester 1 kemarin, yaitu kasti, bulu tangkis, senam lantai, pencak silat, kesehatan, dan tenis meja. Ini proses shooting dan editing itu 8 juta. Kemudian yang berikutnya kegiatan yang keempat, serah terima virtual Ketua MGMP PJOK. Dana yang dibutuhkan adalah 2.300.000. Kemudian kegiatan berikutnya adalah perpisahan Ketua dan Koordinator MGMP PJOK sebesar 3,5 juta. Kemudian yang berikutnya kegiatan yang keenam, pertemuan dengan guru-guru CPNS Mapel PJOK. Dana yang digunakan adalah 1,5 juta. Kemudian yang ke-7, pertemuan Komda Tayu, kemudian Komda Kayen Jakenan, dan yang terakhir Komda Pati dan Juwana sebesar 7,5 juta atau 7.500.000 rupiah. Kemudian yang berikutnya yang ke-8, pertemuan dengan guru honorer PJOK dan sekaligus sosialisasi PPK di SMP 3 juga. Ini sebesar 2.500.000. Kemudian yang kegiatan berikutnya yang ke-9, pembuatan kartu anggota MGMP PJOK besar 2 juta rupiah. Kemudian yang kegiatan berikutnya yang ke-10, pembelian kaos pengurus, pengawas, dan kepala sekolah dari PJOK sebesar 2.500.000 rupiah. Kemudian kegiatan yang ke-11, rapat persiapan semester 1 2021-2022
sebesar 1,5 juta. Yang terakhir untuk kegiatan sosial dari MBMP yaitu sebesar 1.500.000 rupiah. Dari beberapa kegiatan yang berjumlah sekitar 12 kegiatan itu, total semuanya adalah 35.800.000 rupiah. Dari saldo awal bulan Januari tanggal 9 2021, 119.397.000 dikurangi kegiatan 35.800.000, sisa saldo adalah 83.597.000. Untuk LKS semester 2 tahun pelajaran 2020-2021 pemasukan 25 juta. Jadi saldo akhir per tanggal 3 Agustus tahun 2021 adalah 108.597.000. Untuk kegiatan pengambilan atau syuting video belajaran bola voli, kemudian bola basket, sepak bola, kemarin senam, karena kegiatan dilaksanakan pada tahun ajaran 2021-2022, nanti akan saya masukkan pada laporan semester 1. Demikian Bapak Ibu anggota pengurus laporan yang dapat saya sampaikan kepada semuanya. Demikian, kurang lebih minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi laporan keuangan yang disampaikan oleh bendahara. Menginjak acara yang terakhir yaitu penutup. Sebelum acara ini kita tutup, saya selaku pembawa acara, apabila selama membawakan acara tadi ada tutur kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sebelum acara kita tutup, ada lain-lain, silahkan barangkali ada dari Bapak Ibu Guru yang ingin mengajukan pertanyaan ataupun masukan. Monggo Bapak Ibu dipersilahkan. Sementara saya ini dulu, tadi di chat ada yang menanyakan link untuk presensi daftar hadir pleno hari ini. Link langsung kami lihat pada pertemuan. Nanti dulu. Link presensi memang tidak kami adakan karena kami langsung melihat pada kehadiran penjenengan di Zoom hari ini. Nanti kan ada rekamannya, di situ tadi sudah ada yang hadir pada pertemuan kali ini sebanyak 56 peserta. 56 peserta. Tadi ada 58, tetapi yang dua kayaknya udah keluar duluan. Jadi sekarang tinggal 56 peserta. Seandainya Bapak Ibu Guru bisa hadir semua dari sekian sekolah di keanggotaan MGMP, seharusnya bisa mencapai 140-an orang. 140-an orang seandainya Bapak Ibu semua bisa hadir. Tetapi kenyataannya hari ini yang hadir cuma 56 orang. Artinya itu mungkin hanya sepertiga dari seluruh anggota yang ada. Nah, gitu, okay, Bapak Ibu. Jadi ini juga menjadi pertanyaan kita, kenapa Bapak Ibu malas mengikuti pertemuan-pertemuan untuk silaturahmi seperti ini. Padahal pertemuan dan silaturahmi seperti ini juga hanya sekali dalam 6 bulan atau minimal maksimal paling banyak 2 kali dalam 1 semester itu, ya. Itu yang menjadi pertanyaan kami, kenapa Bapak Ibu kalau mengikuti kegiatan seperti ini malas atau susah untuk mengikutinya. Sementara kalau kita tidak menyediakan perangkat saja, terlambat sedikit udah banyak yang japri, banyak yang tanya, Pak perangkatnya ada enggak, ini ada enggak, itu ada enggak, gitu kan. Jadi
panjenengan sebetulnya berusaha kami layani dengan baik, tetapi kehadiran panjenengan di dalam pertemuan saja itu ada yang banyak yang masih malas untuk mengikuti pertemuan walaupun secara virtual. Jadi ini makanya tadi Pak Pengawas itu juga melihat siapa saja yang tidak hadir pada kali ini, nanti kepala sekolahnya memang benar akan ditelepon satu persatu di tiap sekolah. Kenapa tidak mengikuti? Apakah sakit atau apa? Karena kita bertanya-tanya kalau tidak ikut itu apakah sakit atau tidak, kan gitu. Minimal kalau panjenengan ada di dalam daftar hari ini, minimal kami semua ikut senang karena panjenengan masih dalam keadaan yang sehat walafiat. Begitu Bapak Ibu, okay? Oke, monggo kalau ada lain-lain yang mau disampaikan, masukan maupun pertanyaan yang demi kemajuan kita bersama, monggo kami persilakan. Monggo Pak Pedi. Oke. Oke Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami dari SMP 1 dari Jaksa. Alhamdulillah. Ini olahraga di Pleno. Yang kami sampaikan Mic-nya dinyalakan dulu Pak Beti. Mic-nya dinyalakan Pak Beti. Sudah Pak, sudah. Ya, ya, sudah kedengaran, ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hanya ini maaf, kami dari SMP 1 dari Jaksa hanya sekedar menyampaikan terima kasih. Yang pertama, pesan dari Bapak Pengawas Pak Urip, insya Allah kami selaku guru olahraga ya, akan memberi contoh tentang pemakaian masker dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua tentang LKS SMP 1 dari Jaksa, baik kelas 7, kelas 8, dan 9, semua sudah sampai ke siswa. Tentang kemudian kami sampaikan untuk SMP 1 dari Jaksa tentang LKS mungkin dari Pak Fajar yang kemarin. Oke, Mas Fajar. Lewat Mas Budi. Ya, betul. Ya, ini untuk SMP dari sudah beres Pak, ini sudah beres. Mungkin nanti lain waktu sudah bisa diambil. Ya, terima kasih Pak Budi. Gitu. Ya, saya. Yang ketiga, terima kasih Pak Anto. Terima kasih Pak Anto tentang perangkatnya, dan kami sudah siapkan itu di sekolah. Dan alhamdulillah memang pesan dari Pak Anto pada waktu saya mengikuti rapat di Rayon Margoyoso telah disampaikan beberapa pembagian AD semester 1 maupun 2. Itu saja Pak Anto yang kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bati. Yang pertama kami tanggapi, terima kasih panjenengan sudah bisa memberikan contoh yang baik untuk selalu menjaga protokol kesehatan, ya. Kemudian untuk LKS, terima kasih sekali, sekolah panjenengan sudah beres, baru dibagikan kemarin, sekarang sudah diminta untuk mengambil pelunasannya. Wah, ini perlu ditindaklanjuti dengan segera. Ini surprise itu panjenengan SMP Satundari. Termasuk sekolah saya hari ini juga mudah-mudahan beres semua karena tadi orang tua sudah datang. Nah, itu karena untuk situasi seperti ini memang banyak sekolah yang sudah dari kemarin menyerahkan buku LKS dan buku paketnya secara bersamaan sehingga orang tua juga sudah mengambil secara bersamaan. Terima kasih Pak Beti. Materi sekali. Monggo yang lain. Mas Heri mungkin, Mas Heri Setiawan, ada nggak Pak Heri ini?
Gimana Pak Yata iki piye lah bujum iki lah. Pak Yata kok kembara bujum itu lho. Mas Heri iki, Mas Heri iki. Halo Pak Anto. Halo Mas Heri, ya monggo Mas Heri. Saya tadi japri Pak Anto. Intinya monggo nanti diluangkan kalau ada waktu, saya siap jadi volunteer untuk rekan-rekan untuk materi penguatan, materi berkenaan kucing tentang Merdeka Belajar, 2 materi implementasi simulasi pembelajaran daring dengan diferensiasi yang kemarin, Pak. Kalau kemarin kan Pak Anto sudah mengajarkan secara luring, ya. Nah, kita simulasikan mengajar secara daring menggunakan Google Meet kepada anak itu seperti apa. Kita insya Allah siap jadi volunteer, Pak Anto. Ya. Untuk agenda waktu. Oke. Terima kasih Pak Heri, Mas Heri ya. Terima kasih Mas Heri. Ini sesuatu yang banget kami tunggu dari Mas Heri, karena Mas Heri ini adalah pengajar praktek atau pendamping guru penggerak angkatan 3 Mas Heri ya. Yang angkatan pertama lah, yang skupnya masih nasional, karena Mas Heri ini ketika memberikan pelatihan pada guru penggerak sudah sampai ke Brebes, Banyumas dan sekitarnya, sehingga berbagi pengalaman dengan Mas Heri ini yang sangat penting yang harus kita lakukan. Ke depan Mas Heri ini saya programkan bersama rekan-rekan pengurus berbagi pengalaman dengan Mas Heri Setiawan yang sudah begitu luar biasa untuk menjadi seorang pengajar praktek. Bahkan saya kemarin juga berguru sama Mas Heri. Bagaimanapun juga pengalaman yang orang yang lebih berpengalaman harus kita gali pengalamannya untuk bisa kita mengikuti jejaknya begitu. Demikian juga selamat Mas Heri yang kemarin juga sudah lolos pada tahap mengikuti sekolah mengajar sekolah internasional. Mudah-mudahan pada tahap akhir nanti Mas Heri lolos dan segera bisa mengajar di sekolah internasional. Kalau nggak salah kemarin Mas Heri mengambil di negara Malaysia, Bapak Ibu. Sehingga siapa tahu nanti kita MKMP PJOK bisa ke Malaysia, begitu. Okay. Jangan sempit pikiran kita. Dunia kita tidak selebar daun kelor. Ya, kalau kita bermimpi ke negara lain, ya siapa tahu kita bisa laksanakan. Dan itu harus kita laksanakan, begitu. Okay. Terima kasih Mas Heri. Nanti ke depan kita akan programkan yang itu, yang dengan Mas Heri yang kemarin belum sempat terlaksana. Okay. Silakan yang lain, monggo. Mas Agus nih, Mas Agus ini. Mas Agus Setiawan ada nggak Mas Agus Setiawan nih? Juwana Mas Agus ada nggak? Aduh udah live bikin Mas Agus ini. Atau Pak Rusyono, monggo Pak Rusyono. Oke. Loh, monggo Pak Rus. Izin Pak Anto. Pak. Izin Pak Anto. Oh, nggih, monggo. Mas Julianto, nggih. Nggih. Terima kasih tadi atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, sejak pertama gabung dengan MGMP SMP saya berterima kasih banyak kegiatan yang saya temukan, Pak. Salah satunya kebersamaan dari pembuatan sampai perancangan video. Terus yang kedua, saya hanya ingin menyarankan, tadi saya setuju dengan Mas Heri yang dari Tayo. Saya setuju juga dengan Pak Anto, alangkah lebih baiknya nanti guru-guru muda, baik kami CPNS maupun yang nantinya P3K itu bisa diajari untuk pembuatan RPP-nya, Pak. Jadi kita tidak hanya menerima. Kebetulan saya kemarin sampai salah bertanya sama Pak Anto tentang pembuatan soal, Pak. Karena di SMK maupun ya di tingkat atas itu beda dengan SMP ternyata, Pak Anto. Saya sendiri mungkin mewakili teman-teman, kalau teman-teman setuju bisa dicarikan waktu 2 atau 3 hari untuk diajari sama yang lebih senior, entah Pak Anto, entah Pak Heri, nanti dalam pembuatan perangkat pembelajaran, Pak. Lebih intinya di situ, Pak. Karena itu kan biar kita tidak hanya
menerima matangan Pak, bisa belajar. Hanya itu aja Pak Anto mungkin masukannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini masukan yang bagus sekali dari Mas Yulianto ya. Kebetulan kemarin Mas Yulianto saya libatkan dalam pembuatan video pembelajaran karena Mas Yulianto termasuk baru ya, SMP 2 Dukuh Seti, dan mudah-mudahan nanti bisa mendekat Mas Yulianto. Oke. Begini Mas Yulianto, sarannya sangat bagus sekali. Tadi saya sampai lupa nih diingatkan. Kami Mas Yulianto sudah istilahnya wis tua-tua. Corong no senior, wes senior, wes gapuk ya mungkin. Tadi kami memang perlu mengadakan regenerasi, Mas Yulianto. Jadi kami kemarin sudah mengawali dengan bertemu penjenengan semua yang CPNS, kemudian juga bertemu dengan yang P3K, sudah kami awali di situ. Nah, kelanjutannya karena kami kemarin sudah melihat potensi-potensi yang ada pada penjenengan yang masih muda-muda, maka untuk selanjutnya kami juga akan programkan bagaimana ini supaya perangkatnya tidak tergantung kepada 1-2 orang saja. Karena seperti kemarin saya juga heran, ada satu kelas saja saya ceknya kelewatan, ternyata juga ada yang kurang benar gitu, sehingga ini memang perlu diadakan semacam istilahnya pelatihan kecil-kecilan untuk pembuatan perangkat, sehingga betul penjenengan tidak hanya menerima tetapi sudah belajar dan mampu membuat sendiri. Nah, ini yang saya harapkan dari para yang muda-muda, karena kemarin saya melihat potensi itu besar pada penjenengan semua yang muda-muda itu, karena kemarin juga terbentur PPKM Mas Juli, jadi sehingga kami program-programnya banyak yang terhambat, banyak yang harus kami hentikan sementara. Namun sesuai dengan kondisi nanti kita akan adakan lagi program-program yang sempat ada di benak kami untuk yang muda-muda. Karena untuk MGMP ini ukurannya sudah senior semua ini, yang muda hanya beberapa orang, sehingga kami dalam 2-3 tahun ke depan Pak Urip ini Pak Urip sebagai pengawas, kami akan mengadakan istilahnya magang untuk beberapa CPNS atau guru-guru muda yang akan kami masukkan ke dalam pengurusan MGMP. Walaupun sementara SK-nya saat ini berlangsung sampai 2023, tetapi nanti kami akan melibatkan beberapa orang untuk selalu hadir atau mengikuti kegiatan kami pengurus dalam kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan MGMP, sehingga nanti ketika penjenengan sudah tahu seluk-beluk dengan MGMP ya, terutama MGMP PJOK SMP ini, penjenengan nanti ketika masuk menjadi pengurus beneran itu penjenengan sudah siap dan sudah tahu seluk-beluknya. Karena demikian itu menurut saya itulah pembelajaran yang sesungguhnya gitu. Terima kasih Mas Yulianto, sebuah masukan yang menurut saya dari anak-anak muda, yang guru-guru muda yang potensial, masukan kami terima dengan baik, kami diingatkan, dan insya Allah nanti ke depan penjenengan semua akan kami apa istilahnya kami ikutkan atau kami kami ajari bagaimana cara membuat perangkat. Sebetulnya perangkat yang saya buat itu juga tidak baik-baik amat Pak Mas Yulianto, hanya itu untuk melayani para guru-guru semua supaya mereka sudah tahu ininya, sehingga saya harapkan di sekolahnya itu bisa membuat sendiri. Itu sebetulnya harapan saya. Tetapi ketika kenyataannya kok hanya menerima terus copy paste ya itu nanti perlu ada perubahan mindset itu. Nanti untuk Mas Herinya saya harapkan Mas Heri ini untuk masalah pembelajarannya ini banyak metode-metode dari pengajar praktek ini yang harus kita adopsi ini Mas Yulianto. Demikian penjelasan saya. Monggo kalau ada yang lain. Saya rasa waktunya habis ya Mas ya. Mas Jajang ya, waktunya habis. Monggo durasinya sudah habis. Nanti kalau ada hal-hal yang masih perlu ditanyakan, penjenengan bisa tanyakan lewat WA group. Demikian penjelasan saya saya kira saya kembalikan kepada pembawa acara. Monggo.
Demikian acara rapat pleno MGMP Penjas Orkes SMP MTS Kabupaten Pati semester dasar tahun 2021-2022. Terima kasih kepada Bapak Ibu Guru atas partisipasinya. Mari kita akhiri acara kegiatan ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.